turun ke bawah. Ini ada Museum Sejarah Indonesia. Jadi di lantai bawah cawan. Wow, look at this, looking beautiful. Jadi kita harus lihatnya dari mana ya? Oh, dari sini aja lah. Ini dioramanya. Selamat Hari Natal 25 Desember 1947. The role of Catholic Church in uniting the nation. Jadi, kegiatan Gereja Katolik Roma dalam proses penyatuan bangsa. Gereja Katolik Roma melalui misinya mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai suku dan daerah sehingga terbentuk suatu masyarakat Katolik Roma yang di dalamnya bersemi semangat nasionalisme. Kegiatannya dalam bidang pendidikan dan sosial secara langsung membantu bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan terhadap cita-cita Indonesia merdeka. Perhimpunan Politik Katolik Indonesia ikut menandatangani petisi Sutarjo 1936 yang menuntut pemerintah kolonial untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Teks ini dioramanya Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pasukan sekutu termasuk tentara dan ofisir-ofisir Nica mendarat di Surabaya pada bulan Oktober 1945 sehingga menimbulkan beberapa insiden yang kemudian meningkat menjadi pertempuran. Setelah Brigjen Malabi terbunuh, ultimatum dikeluarkan kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka. Rakyat tidak menghiraukannya, dan pada tanggal 10 November 1945 pecah pertempuran hebat ketika sekutu mengerahkan kekuatan darat, laut, dan udara untuk membinasakan para pejuang Surabaya yang bertempur dengan semangat pantang mundur. Next ini hari lahir Adri 5 Oktober 1945. Dioramanya seperti ini ya. Jadi pada tanggal 22 Agustus 1945 itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerahnya masing-masing dalam perebutan kekuasaan terhadap Jepang dan perlawanan terhadap sekutu serta untuk membuat perasaan keamanan umum disadari perlu suatu angkatan bersenjata yang tangguh. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mendekretkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Ini dioramanya tentang pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus 1945. Ya teman-teman. Diorama selanjutnya ini Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Soekarno, Hatta. Kalau ini pemberontakan tentara peta di Blitar 14 Februari 1945. Ini rumah-rumahnya kayak di Blitar. Apakah iya seperti ini? Ini tentang Romusa 1914 sampai 1945. Jadi ini Romusa. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Satu Nusa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Yang ini tentang Digul. Saya lupa ingat kalau ada peristiwa Digul. Jadi pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajah menyebar ke seluruh Indonesia pada tahun 26 dan 27. Pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat. 13.000 orang ditangkap. Di antaranya 1.300 orang dibuat ke Tanah Merah Digul. Ah iya, tempat pengasingan bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir.
And this one about Stovia, Sekolah Dr. Bumiputra 1898 sampai 1926. Nah, di dalam tuh namanya juga sekolah kedokteran ya. Baik. ASEAN. Jadi ini tentang Perhimpunan Indonesia 1922 yang dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda, Dutch. One about Muhammadiyah, tanggal 18 November 1912. Jadi saya mewakili teman-teman semua yang tidak bisa ke Monas secara langsung, saya buatkan videonya ya. About Taman Siswa, July 3rd, 22. Jadi Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Taman Siswa. About Kebangkitan Nasional, 20 Mei 1908. Ibu Kartini. Jadi tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dianggap konservatif yang kuat bagi anak-anak perempuan. Itu kegiatan gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Ini orang-orangnya pada mau ke gerejanya. Lucu banget. Dan about this one, ini tuh tanam paksa teman-teman. Ngeri ya, dioramanya real banget loh. Ini tanam paksa 1830 sampai 1870. Ini perang Diponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda, jadi terjadinya. And this one untuk pertempuran Jagaraja 1848 until 1849. Berarti kalau Jagaraja di Bali. It's beautiful panorama. Tentang perlawanan Sisingamangaraja 1877 sampai 1907. Ini perang Aceh. Jadi ini dilambangkan kayak Masjid Agung Aceh tuh. Ini perang Banjar 1859 sampai 1965. Kalau ini perang Imam Bonjol. Ini Imam Bonjol. Ini perang Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro memakai kuda putih tuh. Kalau ini perlawanan Patimura. Bagus ya bentengnya tuh. Next ini perang Makassar. This beautiful war in Makassar. And this one armada dagang Bugis abad ke-15. Bagus ya, so beautiful. This one itu pertempuran pembentukan Jayakarta 22 Juni 1527. Ya, ada tikus. Jadi ini peranan pesantren dalam penyatuan bangsa abad ke-14 guys. Kalau ini tuh diorama utusan Cina ke Majapahit guys, 1405. Lucu banget. And this one armada perang Majapahit abad ke-14. Gimana, bagus banget ya. Kalau ini itu Sumpah Palapa. Sumpah Amukti Palapa. Kalau ini guys, Candi Jawi perpaduan Sivaisme Buddhism 1292. Ih, Candi Jawi. Harusnya orang Jawi tuh bangga lo tinggal di situ. Dan kalau ini pembangunan bendungan Waringin Sapta abad ke-11. Seperti apa bendungannya? Seperti itulah. Kalau ini tentang Candi Borobudur 1824. Didirikan oleh Raja Samarutangga dari keluarga Sailendra.
Bandar Sriwijaya abad ke-7 sampai 13. Kalau ini guys, masyarakat purba 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Hahaha. Meow. Ini beneran kan? Iya, ada kucing, Bu. Kucing penjaga Monas. Dadadada. Ini penentuan pendapat rakyat Irian Jaya 1969. Kalau ini surat perintah 11 Maret 1966. Aksi Tri Tuntutan Rakyat 1966. Nah, bubarkan PKI dan kabinet, bubarkan PKI dan kabinet, turunkan harga. Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1965 atau dinamakan G30 SKI. Itu tuh lubang buaya. Dan ini pembebasan Irian Jaya 1 Mei 1963. Hollandia, PN Nindya Karya. Pemilihan umum pertama 1955. Jadi dari dulu tuh ada biliknya ya guys. Keluar harap tenang. Ini konferensi Asia Afrika 18 sampai 24 April 1955. Dan ini Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Jadi banyak tamu-tamu dari luar negeri itu anggota PBB datang ke Indonesia. Ini kembalinya negara kesatuan pada 1950. Kembalinya Indonesia nih. Rakyat di setiap daerah menuntut pembubaran negara serikat. Jadi ke negara kesatuan. Kalau ini peristiwa pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Sudirman, Jenderal Sudirman. Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, direbut Belanda dalam aksi militer kedua tanggal 19 Desember 1948. Jenderal Sudirman waktu itu dalam keadaan sakit, tetapi memimpin gerilya untuk melanjutkan perjuangan membela kemerdekaan. Nah, ini peristiwa gerilya mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Ini integrasi Timur Timur 1976. Kalau ini konferensi tingkat tinggi ke-10 negara-negara non-blok 1945. Jadi seperti itu teman-teman diorama yang ada di lantai bawah cawan dari Monas. Sekarang saya mau ke oh ini museum-museum ya dioramanya. Jadi kita mau ke arah cawan. Terus kita ke puncak dah.